Kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan organ lambung, yaitu adalah pada fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini adalah mengendalikan penurunan Qi. Mengendalikan penurunan Qi. Nah, jadi arah Qi dari lambung itu adalah ke bawah. Untuk apa Qi dari lambung itu ke bawah? Ternyata adalah dia itu akan mengirimkan sari makanan yang sudah diubah akan dikirim ke bawah menuju ke usus kecil. Nah, nanti di usus kecil ini akan dipisahkan lagi, kemudian nanti juga akan diserap lagi yang masih bagus. Nah, jadi maksud dari mengendalikan penurunan Qi ini adalah Qi dari lambung atau perut itu akan turun untuk mengirimkan makanan yang sudah diubah. Artinya adalah yang sudah dibusukkan, yang sudah dimatangkan oleh lambung, itu turun ke bawah menuju ke usus kecil. Nanti di usus kecil akan dipisahkan lagi antara yang masih bagus dan yang sudah tidak bagus. Nanti yang masih bagus atau masih bisa diserap lagi akan diserap kembali oleh usus kecil untuk dimanfaatkan tubuh. Nah, seperti itu. Jadi ketika Qi dari lambung ini turun ya, secara baik ya, dia akan tidak ada hambatan, tidak ada sumbatan, normal ya, pencernaan juga akan berjalan sebagaimana mestinya, akan berjalan secara normal. Tetapi ketika nanti Qi dari perut atau Qi lambung ini dia gagal turun, maka yang akan terjadi adalah makanan itu nanti dia akan macet, makanan akan macet, tidak bisa pencernaan itu berjalan secara normal. Qi perut gagal turun, akan macet. Ini bisa karena emosi, bisa karena faktor emosi ya. Kemudian juga bisa karena faktor makanan. Artinya adalah makanan misal adalah makan yang terlalu banyak ya. Kemudian juga makan yang terlalu kering. Nah, itu bisa menyulitkan dari kerja lambung atau kerja dari perut, sehingga Qi perut jadi gagal turun, makanan jadi macet di perut, nanti akan timbul berbagai macam gejala. Misal seperti gejalanya adalah perasaan penuh nanti di perut ya, di bagian sekitar lambung. Kemudian akan terasa kembung. Nah, bisa juga nanti muntah asam. Jadi ketika muntah ini nanti akan meninggalkan di lidah itu rasa yang asam. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga sendawa. Kemudian cegukan, mual dan muntah. Nah, seperti itu. Ketika Qi perut gagal turun sesuai dengan arah Qi, arah pergerakan Qi-nya, makanan macet, bisa akan timbul perasaan penuh di perut, bisa juga kembung ya, penuh gas di perut. Kemudian akan muntah, yang muntahnya ini akan meninggalkan rasa asam. Kemudian sendawa, akan sering cegukan, kemudian mual dan muntah. Jadi akan ada perasaan yang tidak nyaman ya, mual seperti itu. Nah, ini Qi perut ketika gagal turun ya bisa macet, kemudian juga bisa memberontak atau berbalik arah, maka timbul muntah, sendawa, cegukan. Ini kan ketika Qi perut itu harusnya turun, dia gagal turun, malah naik ke atas sehingga mendorong makanan ini untuk keluar ya, jadi mual, muntah ya.
Kemudian kalau dalam bentuk gas bisa jadi sendawa, bisa jadi kemudian yang keluar adalah bentuk gas ya, seperti itu. Kemudian kalau tersimpan di daerah perut ya nanti akan timbul perasaan penuh, akan timbul kembung seperti itu. Kemudian ketika si liver yang macet, ini juga bisa menyebabkan si perut gagal turun ya, berpengaruh. Ini kalau dalam teori 5 unsur nanti kayu ini bertindak berlebihan kepada tanah. Kayu itu liver, tanahnya adalah lambung dan juga limpa. Nah, ketika si liver macet, dia akan berpengaruh kepada lambung. Liver macet ini yang biasa terjadi adalah karena faktor emosi, yaitu adalah amarah, baik itu yang diungkapkan maupun yang terpendam secara berkepanjangan dalam waktu yang lama. Itu bisa kemudian menimbulkan si liver ini macet. Ketika si liver macet akan menghalangi dari proses pencernaan yang dilakukan oleh lambung, yang harusnya turun ke bawah dari si lambung itu terhalang oleh si liver yang macet sehingga gagal turun dan akan menimbulkan gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi. Nah, seperti itu. Oke, ini terkait pada fungsi lambung dalam mengendalikan penurunan qi, dan kita potong dulu. Kita lanjutkan pada video yang berikutnya.